Selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ridwan Pintor Marulam Sihombing dalam program Bertara. Dan hari ini kita bersama-sama dalam renungan refleksi Minggu Advent keempat dengan tema Berbahagialah yang tidak kecewa dan menolak aku. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pengampunan dosa-dosa kami. Pimpin dan sertailah kami dalam hidup kami. Kami rindu Bapa, kami sangat rindu menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami tidak mampu bila kami berjalan seorang diri. Berikan ku hati Bapa, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu
tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku harimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu, bukan hanya melalui suara dan pujian kami, tapi dalam hidup kami sehari-hari. Hidup yang kami persembahkan kepadamu, agar hidup kami menjadi hidup yang menghidupi hidup-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami yang hendak belajar bersama pada saat ini. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, menolong kami untuk dapat berbuat seturut dengan apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Matius pasal 11 ayat 2-11 merupakan bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini. Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan 11 dengan judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sedemikian pembacaan firman Tuhan, dan hari ini kita belajar dari satu tema, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Anda tidak pernah mengalami kekecewaan selama hidup? Tentu setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Kecewa karena skripsinya gagal, kecewa karena tidak jadi menikah, kecewa karena diberhentikan dari pekerjaan, kecewa kepada orang tua, kecewa pada saudara, kecewa pada yang lain, dan banyak kekecewaan-kekecewaan yang lainnya. Rasa kecewa biasa dialami oleh siapa saja. Di bacaan yang kita baca hari ini, tampak Yohanes Pembaptis juga menyampaikan rasa kekecewaannya. Ia telah tampil sebagai nabi yang kuat, berani menegur banyak orang,
termasuk Herodes, raja yang sedang berkuasa, sehingga ia harus masuk penjara. Dia yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan. Namun ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggung sendiri, keyakinan Yohanes menjadi goyah. Ia pun mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain?" Tuhan Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan perasaan murid-murid Yohanes. Ia mengatakan pada mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Melalui perkataan itu, para murid Yesus diminta untuk mendengar dan melihat sendiri. Yang berasal dari pengalaman nyata membuat seorang mengalami kebahagiaan. Apa makna kedatangan Tuhan Yesus bagi kita di zaman ini? Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, termasuk juga pada murid Yohanes Pembaptis, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Di sini kita menemukan pesan bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Mengapa orang menjadi kecewa dan menolak Tuhan? Nah saudara, dari pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis ini, kita melihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan karena mereka tidak sabar melihat Tuhan bertindak. Orang-orang yang tidak sabar akan memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika semua yang diinginkan tidak didapatkan, seorang menjadi marah dan kecewa. Dari dulu hingga saat ini, banyak orang menjadi kecewa pada Tuhan. Karena itu ia meninggalkan Tuhan. Karena mengapa? Seringkali dia berdoa, tapi tak terjawab oleh Tuhan. Seringkali dia meminta, tapi seakan Tuhan diam dan membisu. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengecewakan kita? Jawabnya tidak. Sepanjang masa, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita saat ini menantikan Tuhan dalam masa Advent, berganti tahun, tapi Tuhan tidak datang. Itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan meninggalkan hidup kita yang lama untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Nah, saudaraku, kita sedang diajak untuk bersabar menunggu Tuhan bertindak. Jangan gegabah, ojo sembrono, kata orang Jawa. Nantikan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Perenungan hari ini mengingatkan kita agar tetap meyakini rencana Tuhan dan tidak menjadi kecewa. Apalagi meninggalkan Tuhan. Hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan. Bahkan bisa jadi berbagai peristiwa dalam hidup kita sangat mengecewakan. Bila kita memiliki iman dalamnya, kita akan bertekun, bersabar, dan kita pasti akan mengalami kasih Allah. Nantikan Tuhan dan anggaplah kesabaran Tuhan sebagai bentuk bagi kita untuk bertobat. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan penutup. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan pada kami bahwa waktu Tuhan itu terbaik. Oleh sebab itu ajarkan kami ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, masalah dalam kehidupan kami. Menanti bersabar waktu Tuhan. Karena setiap masa pasti ada akhirnya. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk menantikan dengan penuh semangat dan gairah. Setiap pergumulan kami dan masalah kami yakin dengan iman bahwa semua pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Hanya tinggal bagi kami adalah bersabar. Bersabar dan menantikan Tuhan dengan iman dan percaya kami yang tetap teguh. Kami bawa keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan memelihara dan menyertai. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi saat seperti sekarang ini kami alami. Pandemi yang melanda Indonesia dan dunia. Yang mungkin memporak-porandakan kehidupan kami. Kami tak bisa bernatal seperti sedia kala. Kami tak bisa bersilaturahmi seperti yang dulu-dulu. Kami terbatas dalam ibadah. Kami terbatas dalam perjumpaan. Kami harus menjaga kesehatan kami dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sebuah kebiasaan baru yang harus kami lalui. Karena kami tahu bahwa kami harus menghadapi ini berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu berkati bangsa kami
Berkati setiap mereka yang sedang mengalami dampak dari COVID-19. Yang kehilangan pekerjaan, yang perusahaannya bangkrut, atau banyak hal yang lain yang mengganggu ekonomi keluarga dan juga ekonomi perusahaan. Kami berdoa untuk tim medis, perawat yang melakukan tugas-tugas mulia, bahkan sampai kemudian tidak sedikit di antara mereka yang terpapar dan bahkan meninggal dunia. Tuhan belas kasih-Mu bagi mereka. Tuhan berkati dokter, para perawat, tim medis, dan tenaga-tenaga sukarelawan yang lain. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan di dalam masa-masa seperti saat ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, agar gereja pun tetap terus menyuarakan kasih dan cinta Tuhan. Gairah, semangat, sekalipun sedang menghadapi kondisi terbatas seperti saat ini. Perayaan Natal yang akan dilakukan di mana-mana tempat, biarlah penuh dengan kehikmatan, penuh dengan keteduhan, penuh dengan perjumpaan secara pribadi, agar melalui ibadah ini kami mengalami kasih karunia Tuhan dengan bentuk dan ibadah yang berbeda. Tuhan berkati keamanan di banyak gereja yang menyelenggarakan Natal. Tuhan berkati petugas keamanan, aparat TNI dan Polri. Tuhan berkati agar tidak ada hal-hal yang merugikan, menghancurkan bangsa dan negara kami dengan tindakan-tindakan anarkis. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mohon kuatkan kami dengan Roh Kudus untuk menanti Tuhan dan merayakan hidup dengan penuh syukur sambil terus mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati kami di dalam hidup kami ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara, menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Saudara Tuhan Yesus dikasihi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal. Natal hari ini memiliki pesan sukacita bagi saudara dan saya. Tetap penuh semangat di dalam menantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.